Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga tetap baik ya. Kira-kira sudah siap belum nih untuk pembelajaran hari ini? Harus siap ya. Kalian semua pasti sudah tahu ya, tadi di awal sudah diperlihatkan bahwa materi yang akan kita bahas kali ini itu yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, kita langsung saja yuk simak video pembelajarannya. Tonton terus sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan manusia. Manusia sebagai makhluk hidup tentunya memerlukan yang namanya bernafas. Manusia bernafas dengan cara menghirup udara dan menghembuskannya kembali. Kegiatan pernafasan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan juga secara otomatis. Walaupun udara mengandung berbagai macam gas, alat pernafasan kita hanya menghirup gas yang diperlukan saja, yaitu oksigen. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara dapat keluar masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, akan lebih baik jika kita bernafas menggunakan hidung. Hal ini karena di dalam hidung terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman-kuman penyakit. Nah, sedangkan selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga merupakan jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan trakea atau batang tenggorok. Pada bagian dalam dinding trakea atau batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Maka udara pun masuk ke paru-paru. Setelah melalui bronkus, udara pun menuju percabangan bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Pada alveolus ini terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Bernafas itu meliputi dua proses, yaitu menarik nafas atau inspirasi dan mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Berdasarkan cara masuknya udara dalam paru-paru, maka proses pernafasan itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pernafasan dada
yang kita lakukan, dan pernafasan perut. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antarusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antarusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antarusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, lalu bagaimana dengan pernafasan perut ya? Nah, pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Gangguan pada alat pernafasan manusia. Kegiatan tubuh sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kegiatan pernafasan. Semakin bagus pernafasan yang kita lakukan, maka semakin sehat tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan kegiatan pernafasan sebaik mungkin. Pada kehidupan manusia, sering ditemukan penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia. Misalnya saja TBC atau tuberkulosis yang disebabkan oleh virus tuberkulosis. Penyakit yang lainnya yaitu penyakit asma yang disebabkan tersumbatnya saluran pernafasan. Kemudian ada radang tenggorokan, batuk bronkitis, dan pilek. Penyakit pada alat pernafasan timbul karena kualitas udara yang kotor. Selain itu, kebiasaan merokok juga meningkatkan risiko terjadinya penyakit-penyakit tersebut. Udara kotor selain mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, juga mengandung kuman-kuman penyakit. Udara kotor disebabkan oleh polusi udara. Untuk mengurangi polusi udara, maka tindakan yang perlu diambil dan kita lakukan adalah yang pertama, jangan terlalu sering membakar sampah. Yang kedua, lengkapi cerobong pabrik dengan penyaring agar zat-zat kimia berbahaya yang berada dalam asap dapat tersaring. Yang ketiga, knalpot kendaraan bermotor sebaiknya juga dilengkapi dengan penyaring seperti cerobong pabrik agar asap yang keluar tidak mencemari udara. Yang keempat, tanam tumbuhan hijau di sekitar rumah dan di pinggir-pinggir jalan. Tumbuhan hijau berguna untuk menyaring udara kotor dan menghasilkan oksigen sehingga lingkungan menjadi lebih sejuk. Cara merawat paru-paru. Paru-paru tidak kalah penting dengan organ tubuh yang lain. Paru-paru yang sehat membuat pembakar sari-sari makanan di dalam tubuh berjalan dengan sempurna. Hal ini berarti sel-sel di dalam tubuh selalu mendapatkan energi yang cukup untuk melakukan kegiatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar paru-paru selalu sehat yaitu yang pertama, sering-sering bernafas dalam-dalam. Yang kedua, berolahraga di udara yang terbuka. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan yang keenam yaitu menanam pohon di sekitar rumah. Oke, sekian dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, catat dan juga bila perlu tandai hal-hal penting dari pembelajaran kali ini agar bisa lebih lagi untuk mengingatnya. Oke, sampai jumpa lain kali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.